Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bubur. Salam sehat dan selamat tahun baru. Di dalam tahun baru, anak-anak di semester 2 ini harus sudah mulai berubah. Harus sudah mulai rajin. Kalau di semester kemarin Bubur sudah singgung tentang lingkaran, unsur dalam lingkaran, kita sekarang akan mulai dengan pembahasan keliling lingkaran. Anak-anak, ternyata di dalam kita belajar keliling lingkaran itu tidak hanya di zaman modern loh. Di zaman dulu ketika Raja Salomo itu juga belajar tentang lingkaran, dan dia juga belajar mereka juga menggunakan lingkaran ini di dalam suatu bangunan, dan mereka menghitung juga memakai rumus seperti anak-anak, hanya mereka tidak menamakan rumusnya apa yang ada dalam keliling lingkaran. Kalau anak-anak sekarang dengan nama-nama unsur apa saja yang ada dalam lingkaran, tapi kalau di dalam Raja Salomo enggak. Mereka Tuhan berikan kritis, Tuhan berikan logika, Tuhan berikan kreatif untuk membuat lingkaran itu dalam bangunan yang disebut dengan lautan tumpangan. Ya. Jadi nanti anak-anak bisa lihat di dalam raja-raja kayak waskom besar. Waskom besar ya berisi air. Di situ mereka ngukur berapa keliling lingkarannya, mereka membuat tingginya dan berisi air untuk keperluan apa? Ibadah. Ketika nanti ada imam-imam yang akan melakukan tugasnya, mereka beribadah dan memerlukan air di situ, mereka akan mengambil air di dalam baskom besar. Nah, dari itu dipadukan bahwa ilmu dalam lingkaran ternyata dapat dipadukan dengan ilmu-ilmu lain untuk mengagungkan nama Tuhan. Nah, di sini kita juga belajar seperti itu. Ilmu lingkaran yang kita akan terima, kita akan lakukan ini, biarlah juga dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Raja Salomo dulu. Anak-anak, apa ya yang akan kita pelajari dalam lingkaran? Anak-anak bisa lihat nanti, kita akan bersama-sama lihat ya. Kita lihat dulu. Nah, ini kita akan belajar di dalam PowerPoint adalah keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran. Kalau anak-anak ingat keliling itu seperti apa ya? Kalau Pak Eko mengajar olahraga, apakah Pak Eko juga pernah mengatakan keliling? Jadi keliling tidak hanya di dalam matematika, tetapi di dalam olahraga pun ada yang namanya keliling. Biasanya apa ya Pak Eko mengatakan? Ayo anak-anak, kita mengadakan pemanasan. Ada yang senam, ada yang menggerakkan kaki dengan 1, 2, 3. Ada yang Pak Eko pernah mengatakan, ayo lari keliling lapangan. Nah, jadi keliling itu putar, anak-anak mutar di tepi lapangan, bukan di dalam lapangannya, tapi di tepi lapangan. Jadi putar gitu tepinya. Nah, itu keliling. Nah, sekarang apakah yang namanya keliling bisa dihitung? Nah, kalau anak-anak berkeliling lapangan bisa enggak ngitung dengan apa namanya, dengan meteran? Bisa enggak menghitung keliling lingkaran dengan meteran? Tentunya bisa ya, bisa ngitung keliling lingkaran dengan meteran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keliling. Nah, apa saja yang anak-anak ingat dalam pelajaran kelas 5 dulu
tentang keliling lingkaran. Apa saja yang ada dalam rumus keliling lingkaran? Pernah kan anak-anak belajar lingkaran? Coba anak-anak ingat dulu ya, apa yang ada. Nah, sekarang ada yang bisa menjawab kan? Tentunya unsurnya apa saja yang ada. Coba cocokkan apa yang anak-anak angankan, apa yang anak-anak jawab dalam batin dengan apa yang ada di PowerPoint. Apa saja yang anak-anak ingat dalam lingkaran? Lihat di PowerPoint-nya bahwa lingkaran, di dalam keliling lingkaran itu ya ada diameter. Nah, diameter apa? Pernah di semester 1 dulu diameter itu adalah apa? Jarak antara tepi lingkaran dengan tepi lingkaran yang lain. Diameter. Kalau ada diameter berarti ada juga jari-jari. Nah, dalam keliling lingkaran punya satu lagi unsurnya yang tidak pernah berubah besarnya. Apa itu namanya? Pi. Nah, pi. Pi itu tidak pernah berubah. Maka pi biasanya dinamakan sebagai konstanta. Nah, itu dalam PowerPoint-nya ada pi ya. Ada pi. Nah, sekarang anak-anak lihat berapa ya besarnya pi? Nah, pi itu berapa ya besarnya? Anak-anak ingat nggak pi berapa? 3,14. Coba anak-anak lihat di PowerPoint itu bahwa pi itu besarnya 3,14 atau 22/7. 3,14 atau 22/7. Sekarang bagaimana cara mencari pi ya? Kira-kira seperti apa? Bisa nggak? Pi itu dari mana kok bisa seperti itu? Oh, itu kan hafalan, Bu. Hanya di kelas 5 pokoknya yang namanya keliling lingkaran ada pi, ada diameter, atau kita menggunakan jari-jari. Gitu ya. Nah, sekarang coba Bu berikan di situ ada. Coba anak-anak lihat di dalam PowerPoint. Di dalam PowerPoint ya. Ini di dalam PowerPoint. Coba dilihat di situ Pupur tuliskan ada keliling, ada diameter, ada jari-jari, ada nama benda. Misalnya di situ ada nama bendanya apa di situ? Oh, kaleng. Kaleng soda. Nah, di dalam kaleng soda itu karena bentuknya kayak tabung, maka dia punya keliling, punya diameter, punya yang namanya jari-jari. Nah, sekarang kita mau ukur. Caranya gimana? Nah, lingkaran yang ada di dalam tutupnya itu diukur pakai meteran atau dengan bolah dulu benang atau dengan apa dulu, baru nanti seperti misalnya ini. Ini kan ada lingkaran di sini. Ini dililiti benang dulu, baru benangnya dipotong, terus dipanjangkan, diukur dengan meteran. Berapa sentimeter? Nah, di situ dituliskan bahwa keliling soda itu ada diameter soda ada 7,7 cm. Ada kelilingnya 24 cm. Kemudian kita bagi keliling dan diameter. Oh, keliling dibagi diameter. Hasilnya ada 3,11 untuk keliling soda. Untuk kaleng susu, nah kita ukur juga diameternya. Dari tepi-tepi diukur diameternya, oh 7. Nah, diukur kelilingnya, oh ada 21,5. Itu di situ. Ditulis, berapa ya pi-nya? Keliling dibagi lingkaran itu
keliling dibagi diameter, itu ternyata hasilnya 3,07. Benda yang ketiga, coba benda yang ketiga. Tupperware, kita ukur juga. Diameternya 11 cm. Kemudian kelilingnya 35,5 cm. Kita bagi 35 dibagi 5 dibagi 11 ada 3,22. Terus kalau kita hitung benda-benda yang lain, 3 hasilnya nanti akan 3,3. Kita buat ya, kita buat rata-rata semuanya dari nomor 1 sampai nomor 3 dijumlah semuanya. Apanya yang dijumlah? K per D-nya. Kolom yang paling carry itu. Ya, K per D kita sebut sebagai pi atau kita lambangnya seperti itu ya, pi. Nah, ini pi, kemudian hasilnya dijumlah 3,11, 3,07, 3,22 ditambah semua dibagi berapa jumlahnya benda? Ada berapa benda? 3. Nah, anak-anak, ternyata hasilnya itu mendekati 3,14. Hasilnya 3,13. Kalau bendanya lebih banyak, hasilnya nanti 3,137 atau 3,135. Nah, kalau dibulatkan menjadi 3,14. Itulah yang dinamakan sebagai pi. Ya, yang dipakai tadi dalam unsur keliling lingkaran. 3,14 atau di situ dilihat 22/7. Nah, sekarang anak-anak harus ingat, apa ya rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran rumusnya apa? Ada 2 kan, 2 cara kan? Keliling lingkaran sama dengan pi kali D. Atau keliling lingkaran sama dengan pi kali 2R. Dalam materinya Bu Pur nanti sudah ada ya. Sekarang Bu Pur mau menjelaskan bagaimana mencari menggunakan pi tadi. Kapan pi tadi dipakai? Oke. Ya, kita lihat tadi sudah di PowerPoint-nya. Sudah sampai pada contoh 1. Sekarang Bu Pur selesaikan. Contoh 1. Kita lihat di sini gambar ini dengan jari-jari 4 cm. Anak-anak harus tahu, kalau jari-jari 4 cm, diameternya berapa ya? Diameter itu kalau Bu Pur hitung dari A sampai B, berapa panjangnya? Kita tulis dulu di sini. R sama dengan 4 cm. Berarti D sama dengan diameternya 8 cm. Nah, 8 cm ya. Ini 4 cm, ini 4 cm. Jadi diameternya 8 cm. Kalau kita mau menghitung keliling lingkaran, apa unsurnya tadi? Ada pi, ada D. Jadi keliling lingkaran itu V kali D. Nah, pi-nya berapa? Pi-nya ada 2. Di antaranya yang pertama, pi itu bisa 3,14. Yang kedua, pi itu bisa 22/7. Ini semuanya pi. Sekarang mau pakai yang berapa? Mau pakai yang 22/7 atau 3,14? Anak-anak, sebelum menentukan pakai nomor 1 atau nomor 2, anak-anak lihat dulu D-nya. D-nya 8. Kalau D-nya 8, kita pakainya pi itu nomor 1 atau 2. 8 apakah habis dibagi dengan 7? Atau 8 apakah mudah dibagi dengan 7? Atau susah dibagi dengan 7?
Ya, kalau 8 itu tidak habis atau susah untuk membagi dengan 7, maka dibagi dengan 7, maka anak-anak pilih aja di nomor 1. Nah, 8 dibagi 7, tidak habis. Ya, maka kita pakai keliling sama dengan keliling lingkaran, ya, sama dengan 3,14 kali 8. Kita hitung 3,14 kali 8 itu berapa? Seperti biasanya 3,14 kali 8 sama dengan 32. 1 kali 8, 8 tambah 3, 11. Nabung 1, 30. 3 kali 8, 24 tambah 1, 25. Ya, 25. Kita lihat komanya. Di belakang koma ada 1, 2. 2 angka 1, 2. Nah, inilah hasilnya. Jadi, jawabnya adalah 25,12 cm. Dengan jari-jari 14 cm. Nah, 14 cm jari-jarinya. Kalau jari-jarinya 14 cm, berapa diameternya? Nah, R-nya sama dengan 14 cm. R, ini B ya, R 14 cm. Sekarang D-nya sama dengan berapa? Ada 28 cm. Nah, 28 cm. Oke, sekarang kita hitung lagi keliling lingkaran. Ayo kita mau pakai pi berapa? Tulis dulu. Pi kali D. Ayo kita mau pakai pi-nya berapa? 3,14 atau 22/7. Sekarang kita lihat D-nya. D-nya sama dengan 28. Kalau D-nya 28, bisakah D itu habis dibagi dengan 7? Dapat berapa? Oh, bisa habis dibagi 7. Maka pakainya 22/7. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini bisa dicoret. Ini dibagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 4. 22 kali 4 berapa? 88 cm. Ini hasilnya. Oke. Nah, kalau itu gampang dibagi 7 diameternya, maka pakailah yang nomor 2, 22/7. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bu, kalau itu yang diketahui R, D-nya nggak diketahui, apakah boleh pakai R? Boleh juga. Ya, boleh. Keliling lingkaran, coba kalau sekarang pakai R. Keliling lingkaran sama dengan pakai rumus dengan R. V kali R. Ganti R. R itu sama dengan 2 kali D itu sama dengan D-nya diganti R. 2 kali R. Nah, ini penggantinya D. Ya, pengganti D tadi. Ya, D yang ada di atas. D bisa diganti 2 kali R. Sama dengan, coba. 2 karena R-nya 14 bisa habis dibagi 7. 22/7 pakainya kali 2 kali 14 cm. Nah, corek dulu. Bisa dibagi ini dapat 2. Nah, 22 kali 2. 22 kali 2 kali 2. 22 kali 4 sama kan? Nah, 88
CM. Sama nggak hasilnya? Sama. Jadi boleh pakai D, boleh pakai R. Ingat, ini boleh pakai D, boleh pakai R. Nah, diingat P dan D atau R. Seperti itu anak-anak ya. Anak-anak boleh menggunakan cara D atau R. Oke. Anak-anak, nah, sekian pertemuan kita. Dan Pupur ingatkan bahwa tugas ada di Google Classroom, baik itu soal, baik itu tugas praktek, itu ada di Google Classroom. Dan anak-anak perlu ingat bahwa tugas itu harus diselesaikan dalam 1 hari. Pupur beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau jam 12 malam anak-anak tidak mengerjakan, berarti anak-anak akan kehilangan 1 nilai. Maka selamat mengerjakan, sehari bisa dikerjakan. Ya, anak-anak boleh mengerjakan pagi setelah Pupur selesai, boleh malam, boleh siang. Tetapi alangkah baiknya kalau anak-anak mengerjakan di siang hari. Karena perlu praktek, ada 4 benda yang harus anak-anak hitung nanti. Ya, itu selamat mengerjakan, selamat bertugas. Tuhan berkati anak-anak. Ingat bahwa Google Classroom akan Pupur tutup jam 12 malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan berkati ya.